Assalamualaikum sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Siap Bertanjak, bertanya dan jawab bijak bersama saya Arni Girsang yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Sahabat Bawaslu, di hadapan saya sudah hadir yang menjadi narasumber. Kita memanggilnya Pak Andi. Namun untuk lebih mengenal lebih dalam, kita akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh Pak Andi perkenalkan diri? Terima kasih Bu Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita tentunya. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, perkenalkan nama saya Muhammad Andi Susilawan. Saya selaku anggota Bawaslu Kabupaten Siak membidangi divisi pencegahan Parmas dan Humas. Saya lahir di Siak sekiranya 34 tahun yang lalu. Itu Bu, perkenalan singkat saya. Di spill ya Bapak Ibu ya, usia Pak Andi 34 tahun. Sebelum di Bawaslu Siak, Pak Andi sebelum menjadi anggota Bawaslu Siak, Pak Andi ini berkecimpung di mana kalau boleh pemirsa tahu gitu? Ya. Jadi Bu, sejak kuliah saya memang tertarik dengan dunia kepemiluan. Ya. Bahkan skripsi saya dan tesis saya itu membahas tentang pemilu dan kemudian mengantarkan saya untuk mengabdi di Bawaslu Provinsi Riau, dan kemudian saya juga menjadi pemantau pemilu, tepatnya di NGO Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau disingkat JPPR. Saya menjadi koordinator daerah di wilayah Provinsi Riau. Oh, ternyata sudah cukup lama, berarti tidak sudah lumrah begitu kita mendengar kalau sejak kuliah saja sudah tertarik dengan kepemiluan, kemudian pernah juga berkarir di Bawaslu Provinsi Riau, dan organisasi yang diikuti Pak Andi ini juga berhubungan dengan kepemiluan gitu, berarti sudah sangat terpatri di pikiran Pak Andi ini pemilu gitu. Jadi ketika masuk ke Bawaslu Kabupaten Siak sudah tidak asing lagi begitu pemirsa. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, bersama Pak Andi kita akan membahas langkah pencegahan Bawaslu Siak pada saat pemilihan tahun 2024 yang telah kita lalui bersama. Kemudian kita juga akan sedikit mengupas kegiatan Bawaslu di masa non tahapan, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan sedikit lagi kita akan mengupas juga di masa non tahapan ini Bawaslu Kabupaten Siak, tidak hanya Bawaslu Kabupaten Siak, Bapak Ibu, Bawaslu seluruh Indonesia maupun Provinsi Riau ada kegiatan yang namanya pendidikan pengawasan partisipatif atau kita singkat P2P. Kita nanti akan mengupas sedikit saja. Kembali ke Pak Andi. Pak Andi, seperti yang kita ketahui, Pak Andi tadi sudah menjelaskan bahwa beliau ini membidangi divisi pencegahan Parmas dan Humas. Bapak Ibu, di divisi ini kita sangat tahu bahwa divisi ini membidangi yang sangat krusial, yaitu DPT, Daftar Pemilih Tetap, di mana daftar pemilih tetap ini yaitu yang menyangkut hak suara masyarakat gitu. Lalu kita akan menanya langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh divisi pencegahan maupun divisi yang dinaungi oleh Pak Andi untuk membentuk langkah strategis nih, langkah strategisnya supaya mengawal suara masyarakat ini supaya tidak disalahgunakan atau tidak terjadi kecurangan lah gitu. Boleh dijelaskan sedikit Pak Andi? Ya Bu Arni, kita membidangi divisi pencegahan, Parmas, dan Humas. Tentunya 3 sub divisi ini sangat krusial memang, karena kita sering berhubungan dengan masyarakat. Kemudian kita sering juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses pemilihan dan pemilu itu sendiri. Tentunya divisi pencegahan ini memiliki suatu proyek dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran dan juga sengketa, dan tentunya untuk meminimalisir daripada pelanggaran-pelanggaran dan sengketa tersebut. Jadi selain daripada itu, divisi pencegahan ini juga memiliki proyek untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan lembaga-lembaga terkait atau stakeholder, dan juga tentunya yang tadi juga Bu Arni sampaikan, adanya partisipasi masyarakat. Tentunya Bawaslu mempunyai proyek dalam melibatkan masyarakat
untuk mengawasi. Dan salah satu bentuk nyatanya adalah adanya kegiatan pendidikan pengawas partisipatif. Kalau boleh tahu stakeholder yang dimaksud ini apa gitu Pak? Yang berhubungan dengan, tentu tadi kita kan lagi bahas daftar pemilih tetap nih. Stakeholder stakeholder seperti apa gitu yang bisa berhubungan dengan daftar pemilih itu Pak? Ya tentunya stakeholder yang berkaitan dengan kita Bawaslu yang paling utama adalah KPU, lembaga yang tentunya kita awasi ya, dan juga kita berkoordinasi. Dan selain daripada itu ada lembaga Disduk Capil, kemudian ada lembaga TNI dan Polri, karena memang anggota daripada TNI dan Polri ini ada yang sudah pensiun, kemudian ada yang baru menjadi anggota TNI Polri. Tentu mereka yang sudah pensiun menjadi masyarakat biasa. Dan tentu masyarakat biasa atau masyarakat sipil ini memiliki hak pilih atau anggota TNI atau Polri yang baru direkrut. Tentu ada yang mungkin usianya sudah 18 tahun, ya 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, atau 21 tahun. Karena untuk menjadi anggota Polri itu maksimal usia adalah 21 tahun kan gitu kan. Nah, jadi ada rentang umur yang pada saat itu tentunya masyarakat yang belum menjadi anggota TNI atau Polri ini masih memiliki hak pilih. Masyarakat sipil kan seperti itu. Selain daripada itu ada lapas ya, lembaga pemasyarakatan atau rutan kan. Ini juga ada keluar masuk daripada tahanan ya, narapidana atau warga binaan yang tentunya memiliki hak pilih. Memiliki hak pilih dan untuk mengakomodir daripada hak pilih tersebut, maka lembaga rutan atau lapas ini berkoordinasi dengan KPU dan tentunya dengan Bawaslu. Itu salah satunya. Sampai ke lapas juga ya Pak ya? Iya. Selain itu Pak, selain berkoordinasi dengan stakeholder, kemudian menyampaikan mungkin berbagai bentuk saran himbauan kepada stakeholder kita, apalagi kira-kira langkah strategisnya Pak untuk mengkawal hak suara kita ini? Ya, Bawaslu tentu sangat komitmen untuk mengawal hak masyarakat demi memastikan bahwa hak pilih masyarakat tersebut terdaftar. Dan apabila ada masyarakat atau warga negara Indonesia yang katakanlah belum terdaftar menjadi hak pilih, itu Bawaslu juga membuka posko pengaduan, Bu. Oh, ada posko pengaduan ya Pak di ya? kantor Bawaslu. Itu tujuannya adalah untuk menerima aspirasi dari masyarakat atau aduan masyarakat yang belum terdaftar menjadi pemilih. Iya. Nanti Bawaslu lah yang akan meneruskan atau akan memberikan informasi ini kepada KPU untuk memastikan bahwa nama-nama yang tersebut untuk didaftarkan menjadi pemilih. Seperti itu, Bu. Lalu untuk jajaran di bawah kita itu seperti apa? Ya, tentunya wilayah kita yang cukup luas. Kita juga memiliki jajaran di tingkat kecamatan, di tingkat desa atau kelurahan. Kalau di Kabupaten Siak itu menyebutnya adalah kampung. Ya, kemudian ada di TPS-TPS, TPS pada saat hari H, Bu ya. Jadi ada jajaran kita, dan jajaran kita itu proaktif untuk menyampaikan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang namanya belum masuk dalam daftar pemilih. Atau ada masyarakat yang pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, Bu ya. Nah, seperti itu. Tentu ini harus dirapikan administrasinya. Seperti itu. Ya, ada daftar pemilih pindahan dan ada juga daftar pemilih khusus seperti itu ya. Iya. Baik, Pak Andi, kita lanjut. Selain tahapan yang krusial nih, tahapan daftar pemilih tetap, kira-kira tahapan apa lagi yang sangat krusial atau yang membutuhkan perhatian khusus selama proses pengawasan? Tahapan apa saja yang kira-kira ini khusus nih perhatiannya nih gitu? Saya pikir semua tahapan itu memiliki risiko yang sama, Bu ya. Semua tahapan ya Pak ya? Semua tahapan sama. Dan ini sama-sangat pentingnya, sama-sama pentingnya. Ya, di antaranya selain daripada tahapan yang kita bahas ini, saya juga bertanya kok yang kita bahas itu ini barangkali memang ini kita juga sedang berkegiatan untuk mengawasi proses pemutaran data pemilih berkelanjutan, Bu ya. Makanya Bu Arni mengangkat tema ini itu dan untuk mendiskusikan dengan kita. Ya, yang tadi Bu Arni sampaikan juga selain tahapan ini, apa tahapan yang krusial, tentu ada namanya tahapan pencalonan, Bu. Tahapan pencalonan, kemudian tahapan kampanye, kemudian tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ini tahapan yang ini, semuanya ini, itu sangat penting juga, Bu, dan memiliki resiko masing-masing gitu. Misalkan tahapan pencalonan, ini juga bisa mengakibatkan terjadi persoalan yang signifikan. Contoh saja pada Pilkada 2024 yang lalu, itu kita
mendengar adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pencalonan Iya, ada beberapa daripada tuh salah Pak satu ya. calon, Bu ya. Ini yang sangat fenomenal sekali, Bu. Kenapa? Karena sudah terpilih dan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenangnya atau sebagai apa namanya calon terpilih lah itu, Calon Bu ya. terpilih ya Nah, betul. kemudian dilakukan upaya hukum oleh kontestan yang katakanlah suaranya di bawah daripada yang terpilih ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mendiskualifikasi bahkan. Nah, itu terjadi salah satunya ada di 3 kabupaten, Bu ya. Itu di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan ini bukan berarti KPU dan Bawaslu tidak bekerja atau bekerjanya tidak maksimal, tidak. Saya pikir ini adalah bagian daripada proses kita dalam bertata negara, dalam berkeindonesiaan, ya seperti itu, Bu. Berarti tidak boleh juga kita menyalahkan Bawaslu dan KPU dalam proses pencalonan kepala daerah tersebut ya Pak ya? Ya, karena memang KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan Ya. yang berlaku seperti itu. Terima kasih Pak Andi sudah membahas sedikit. Ternyata sahabat Bawaslu tidak hanya daftar pemilih ini yang menjadi krusial, namun setiap tahapan itu krusial dan perlu pengawasan khusus begitu. Pak Andi sebagai pengawas nih kan, Bawaslu ini kan menjadi sorotan masyarakat ya. Bagaimana tidak Bawaslu itu dipandang sebagai wasit nih. Kalian nih wasitnya nih gitu antara Bawaslu dan KPU nih kan. Lalu bagaimana tanggapan Pak Andi ketika ada masyarakat yang mengatakan bahwa lah Bawaslu nggak maksimal tuh kerjanya, buktinya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, masih banyak temuan di lapangan tuh yang ya katakanlah pelanggaran baik itu ketika kampanye ataupun tahapan yang lainnya gitu. Bagaimana tanggapan Pak Andi terhadap masyarakat yang masih berasumsi seperti itu? Kita terima kasih kepada masyarakat yang peduli terhadap Bawaslu, termasuk kritik yang membangun itu ya. Tapi Bawaslu tentunya menyadari bahwa kita juga dalam sumber daya manusia, tapi itu tidak menjadi sebuah halangan bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Ya, kita tentunya juga melibatkan masyarakat, Bu ya, dalam rangka mengawasi pada proses tahapan-tahapan tersebut. Misalkan saja kita dalam proses mengawasi, kita juga memiliki simpul-simpul ini adalah bagian daripada masyarakat yang sudah kita edukasi, yang sudah kita kader katakanlah seperti itu, untuk menjadi relawannya daripada pengawas pemilu. Nah itu, seperti kita ketahui saat sekarang ini, Bawaslu sedang berproses untuk membentuk dan menciptakan ya kader pengawas partisipatif atau yang kita sebut program Bawaslu Pusat itu Bawaslu RI itu namanya adalah P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif. Dan saat ini kita di Provinsi Riau itu sedang melakukan pengkaderan itu, Bu, sampai nanti bulan Desember. Nah, dan nanti diakhiri dengan legitimasi atau pengakuan ya, atau semacam sertifikasi. Nanti mereka ada sertifikasinya, Bu, bahwa mereka sudah dianggap menjadi pengawas partisipatif. Dan tentunya kita tidak hanya sekedar seremonial. Kita tentunya secara substansi juga memberikan bekal-bekal keilmuan kepada teman-teman kader ini tadi. Nah, jadi itulah, Bu, daripada Bawaslu tentunya dalam bekerja, dalam melaksanakan tugas. Ibarat kata itu kita menciptakan pengawas dini mulai dari sekarang sebelum ke tahapan pemilu yang akan datang kita sudah menciptakan nih pengawas-pengawas yang akan datang begitulah kira-kira. Bawaslu RI itu melalui program P2P-nya itu merekrut anak-anak muda nih yang menjadi agent of change gitu ya Pak ya? Iya betul, Bu. Sedikit Pak Andi, ada juga nih yang ketika kita turun ke masyarakat tuh mereka itu sebenarnya melihat nih ada kejadian kecurangan gitu, ada amplop lah yang dikasih atau bentuk kecurangan lah, salah satu bentuk kecurangan gitu. Namun mereka itu enggan datang ke Bawaslu, Pak. Saya malas lah melapor ke Bawaslu, toh nanti nggak diproses nih gitu. Atau saya malas lah ke Bawaslu, nanti ujung-ujungnya data saya dilaporkan lah atau segala bentuk yang membuat mereka berat untuk melangkah ke Bawaslu gitu, Pak. Bagaimana? Ya, memang ada sebagian masyarakat yang berpikir demikian, dan tentunya Bawaslu dalam rangka untuk memaksimalkan pengawasan, tentunya menguatkan demokrasi kita, mengawal pemilu, pemilihan, Bawaslu menciptakan suatu katakanlah aplikasi juga, Bu. Ya, aplikasi atau ya kita bisa melaporkan
secara daring ya, baik media sosial ya atau melalui call center Bawaslu terdekat, misalkan Bawaslu Kabupaten Siak, itu juga kita menyediakan sarana prasarana seperti itu. Kalau memang enggan untuk melaporkan, ya katakanlah datang ke Bawaslu kan gitu Bu. Jadi bisa melalui saluran informasi tadi itu. Dan ketika Bawaslu mendapatkan informasi tersebut, maka Bawaslu akan melakukan langkah-langkah terukur. Ya, seperti yang terjadi kemarin ya pada saat PSU. Ya, kita sadari Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang melaksanakan PSU pada pemilihan tahun 2024 kemarin ya. Itu saya mendapatkan informasi langsung Bu, bahwa ada di satu rumah warga diduga adanya bagi-bagi uang atau amplop. Pada hari H. Pada hari H Bu, pada hari H. Ya. Dan saya berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan kemudian ada teman-teman TNI yang pada saat itu sedang berjaga di situ ya. Kemudian kami melakukan tugas pencegahan Bu, ya ke rumah warga yang diduga adanya pembagian amplop atau diduga ya uang seperti itu. Kemudian pada saat kita di sana, memang ada masyarakat kumpul-kumpul dan kemudian ketika kami interogasi kan atau kami pertanyakan kepada warga tersebut, ya tentu mereka ya kita pahami lah agak-agak takut mungkin ya. Kemudian agak-agak mereka menyembunyikan gitu. Tetapi positifnya adalah kegiatan tersebut akhirnya stop Bu. Itulah pencegahan daripada Bawaslu. Tapi kalau memang kegiatan itu ternyata terus dilaksanakan, kemudian mereka tidak takut dengan kita, tentu akan kita jadikan sebagai temuan Bu. Akan kita jadikan temuan, barang bukti akan kita sita dengan berita acara, kemudian akan kita proses. Seperti itu. Itulah bagian daripada administrasi Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran. Ya, begitu besar tugas dan tanggung jawab Bawaslu, Bapak Ibu, untuk mengawal proses demokrasi pemilu di Kabupaten Siak khususnya karena kita sedang bicara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Siak. Sebelum masuk ke closing statement dari host nih, Bapak Ibu, boleh kita minta sedikit closing statement dari narasumber kita Pak Andi? Silakan Pak Andi. Untuk mengawal demokrasi di Indonesia ini tentu kita butuh ya semangat daripada kita semua ini, bukan hanya Bawaslu saja ya. Pak. Tentu ada masyarakat yang selalu bersama kita. Dan oleh karena itu kita butuh semangat. Kemudian tentunya saat ini KPU dan Bawaslu sedang menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini bagian daripada komitmen penyelenggara untuk membersihkan data-data pemilih yang belum akurat ya, atau data-data pemilih yang masih banyak permasalahan. Ya, misalkan permasalahan data yang anonim, kemudian yang sudah meninggal, kemudian yang sudah alih status dan seterusnya. Ini menjadi komitmen kita dan untuk mewujudkan data pemilih yang akurat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kawal, kita awasi. Bukan saja Bawaslu yang mengawasi, masyarakat juga bisa mengawasi dengan cara melaporkan ke Bawaslu melalui langsung ataupun melalui call center. Dengan demikian, Bawaslu bekerja bersama rakyat, wujudkan data pemilih yang akurat. Wujudkan data pemilih yang akurat. Garis bawahi Bapak Ibu. Baik, sebagai closing statement dari host, sedikit langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu, baik dengan berkoordinasi atau bersinergi dengan stakeholder, supaya mampu menjadikan Bawaslu menjadi lembaga yang mampu memastikan seluruh proses demokrasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pengawasan yang sekarang ini, pengawasan daftar pemutakhiran pemilih berkelanjutan, yang dilakukan oleh Bawaslu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kinerja oleh KPU ini untuk memastikan juga supaya data tersebut komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilu yang akan datang. Lalu untuk program Bawaslu yang sekarang sedang berlangsung, yaitu program P2P, semoga program ini mampu memperkuat partisipasi publik dan menjaga integritas proses demokrasi, sehingga penyelenggara pemilu berjalan dengan aman, damai, dan bermartabat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Andi yang telah meluangkan waktu di acara podcast kali ini dan berbagi sedikit tentang kepemiluan, tentang pengawasan yang ada di tahapan pemilihan kemarin. Untuk sahabat Bawaslu semuanya, saksikan podcast selanjutnya yang akan membahas tema terkait seputar pemilu dan pastinya akan lebih menarik dan bisa menambah wawasan kepemiluan terhadap kita semuanya. Sekian dari kami.
Salam awas.